Setelah itu Pak Rifki tidak memarahiku. Aku merasa tenang, lalu berusaha untuk tidak melakukan kesalahan di kemudian hari lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kita rencananya akan membahas tentang bagaimana membangun disiplin positif di sekolah. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu kita mengawali pembahasan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi sebelum kita masuk ke materi sebagai ice breaking ya, Bapak Ibu. Coba berpasang-pasangan. Tentukan ya nggak apa-apa, yang nggak ada pasangannya nggak apa-apa. Nah, berpasang-pasangan dulu. Siapa tentukan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Nah, terus cari benda atau ada uang atau apa digenggam di tangannya. Nah, yang A yang menggenggam, yang A yang menggenggam. Oh, yang A menggenggam. Kamu? Nah, cincin atau uang atau apa gitu. Nah, coba. Sekarang, nah kami kita akan mempelajari tentang bagaimana mempengaruhi orang agar mau untuk mengikuti kita. Coba. Sekarang bagaimana caranya si A itu membuka tangannya? Boleh dikritikin, boleh dibentak-bentak, boleh dimarahin, sampai dia membuka dan menyerahkan, boleh dipengaruhin, boleh diingat. Coba kalau kayak gini, Nah, satu coba sampai orang si A mau membuka tangannya. Boleh kan? Dibengkek boleh. Nah, ini oke. Bagaimana? Bisa nggak? Nggak mau? Oke. Coba. Satu, Bapak Amin. Ya. Kenapa Pak Amin mau menyerahkan atau membuka kepalan tangannya? Karena digigit-gigitin. Kayak gini dulu Nah, coba kalau kelompok dua kenapa tadi nggak mau buka tangannya? Soalnya kan maunya kasih uang ya. Oh, oke. Kalau kelompok ini tadi juga nggak mau bertahan ya, kenapa? Karena uangnya nggak nambah. Oke. Nah, Ibu, nah dari permainan yang tadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu bisa dipengaruhi oleh orang yang ada di luar kita. Contohnya yang si B itu mempengaruhi kita untuk membuka. Tapi sebenarnya yang memberikan keputusan adalah siapa? Si A. Mau membuka atau menutup itu adalah keputusan si A. Nah, sama halnya dengan itu ibaratnya analoginya sebagai murid kita. Kita sebagai guru adalah si B. Nah, si B itu memberikan stimulus, memberikan ini, tapi dari diri A itu tidak ada respon yang baik, tidak memberikan, maka tidak akan terbuka. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang nafsu, murung, karena kepikiran sama kayak kita kepikiran utang gitu ya Pak. Nah, jadi merasa bersalah. Nah, kemudian ada juga tipikal kontrol guru yang menjadi teman. Nah, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Waduh, selama ini Bapak sering ini loh ngasih nilai kamu nilai bagus. Nah, ya udah tenang, nanti ibu bantuin. Nah, ini kata-kata yang sering muncul tanpa disadari kalau kita udah gregetan sama murid yang udah nggak bisa nih.
Udah tenang, nggak apa-apa sini Pak Amin bantuin. Udah Budian bantuin, gampang. Nah, sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Nah, di sini murid akan merasa senang dan akrab. Ini positifnya ya, merasa senang. Tapi ini dampak positifnya. Tapi apabila ada masalah, dia akan mengandalkan gurunya. Tenang, ada Bulia kok. Chill. Kalau ada masalah, oh nanti Bulia bantuin aku. Bu Isma baik orangnya. Jadi kitanya dianggap sesuatu yang udah ntar ada, pokoknya ada Bu Is lah pokoknya gitu ya. Nah, kemudian ada pemantau. Nah, pemantau itu tipikal yang contohnya di peraturannya apa? Kamu tahu nggak peraturannya apa? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Itu udah ngomong. Nah, begitu. Jadi anak itu udah diatur sedemikian rupa dan dipantau bagaimana dia melaksanakan peraturannya. Nah, biasanya sisi positifnya juga ada. Nah, di sini guru jadi gampang mengatur emosi. Dia bisa menjalankan apa yang dilakukan di sekolah, tapi ada juga sisi negatifnya. Karena di sini guru harus memantau dan mengerjakan tugas di jam istirahat. Nah, kemudian yang paling diharapkan Bapak Ibu setelah pengimbasan ini kita semua dapat berubah menjadi manajer. Karena pada akhirnya kita semua ini di sini ada manajer Bapak Ibu. Kita semua calon kepala sekolah atau pimpinan pembelajaran nantinya. Mungkin Pak Amin 2 tahun lagi kan, atau Bulia tahun depan kan. Nah, maka seorang manajer itu seperti apa? Nah, maka seorang manajer ketika melihat kesalahan atau pelanggaran dalam konsekuensi, maka dia akan mengatakan apa yang kita yakini. Jadi dia meluruskan dulu. Coba contohnya misalkan Bu April, kalau kita langsung studi kasus deh Bu April. Coba kalau seandainya misalkan Pak Amin adalah siswa kelas 5, dia datang terlambat ke sekolah. Nah, bagaimana kata-kata Bu April kepada Pak Amin? Coba. Amin, Iya Bu. mengapa kamu terlambat? Kesiangan Bu. Bangunnya. Kenapa bisa kesiangan, Amin? Saya nonton final bola. Ya ampun, berapa kosong? Serius. Oh. Jadi Amin, kalau misalnya kamu nonton bola terlalu malam, nanti mengakibatkan bangunnya terlalu siang, sehingga sekolahnya jadi terlambat. Tapi aku suka nonton bola, gimana dong? Boleh menonton bola ketika saat waktunya itu bisa kamu fleksibelkan. Kalau besoknya hari libur gitu. Atau nonton cuplikannya aja. Boleh tuh, bener. Iya, langsung Lebih gol. efektif tuh, Amin, begitu. Jadi kamu tahu kalau kamu salah? Tahu Bu. Tahu. Kenapa Amin salah? Oke. Nah, gimana? Coba yang lain menilai. Kira-kira yang disampaikan Ibu April itu sudah masuk ke tahap manajer belum? Sudah, karena Bu April sudah bertanya kenapa alasannya. Oke. Dikasih solusi. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya kita akan membahas tentang berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas tentang segitiga restitusi namanya. Restitusi ini masuk ya, bahwa kita harus merubah. Mungkin selama ini kita taunya peraturan sekolah, tata tertib sekolah, benar ya? Nah, kita maka harus bergerak mulai sekarang untuk merubah paradigma tersebut. Kenapa? Kenapa kita sama-sama. Kenapa kita pakai helm? Coba Bu Ilma, kenapa pakai helm? Kan Bu Ilma jauh nih rumahnya. Supaya Kalau mengendarai motor, biar kalau ada kecelakaan, kepalanya terlindungi. Nah, berarti Bu Ilma mempercayai atau bahasanya yakin kalau helm itu melindungi nyawa Bu Ilma. Bener nggak? Enggak, mungkin yang Iya. minimal
Mesir, ya. Berarti ibu secara tidak langsung itu yakin. Dan tanpa disadari ibu akan memakai itu ketika ibu akan pergi kemanapun. Benar nggak? Nah, jadi di sini kita seperti halnya contoh helm tadi. Tanpa anak itu dipaksa, ayo kamu bangun pagi, ayo kamu pakai baju ini, ayo kamu jangan datang terlambat. Nah, di sini kita mengatakannya sebagai yang namanya keyakinan. Jadi merubah kata, mungkin kalau di sekolah kita sudah ada namanya kesepakatan kelas ya Pak Amin. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari bagaimana membentuk keyakinan, segitiga restitusi, kontrol, dan posisi guru ya. Nah, sekarang kita akan studi kasus sebagai pendalaman Bapak Ibu. Nah, saya bacain ya. Ya, kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Nah, Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP tersebut. Nah, beberapa murid perempuan, contoh di sini namanya Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya. Nah, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba untuk menegur Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dalam pengerjaan tugas. Nah, contoh kata-katanya nih, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, akhirnya mereka ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mereka mengucapkan maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa. Intinya Bu Eni tidak merasa tidak dihormati oleh guru-guru ini, murid-muridnya. Nah, akhirnya Vivi dan Natali mengakui. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Intinya begitu. Nah, coba studi kasus pertama ini. Nah, langkah apa yang sudah diambil Ibu Santi sebagai guru? Nah, Ibu Santi sebenarnya udah gondok nih. Wah, muridnya Vivi sama Natali udah Bu Eni ngajar nggak dihormati nih. Kalau kita mungkin udah langsung sini kemarin guru ngajar. Wah. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang dijalankan Ibu Santi? Dari studi kasus tersebut, ayo siapa yang bisa menjabarkan langkah-langkah yang diambil Ibu Santi? Silakan. Nah, mangga. Yang dilakukan oleh Ibu Santi itu yang pertama tadi identifikasi. Bu Santi menanyakan apakah betul Vivi dan Natali melakukan hal tersebut. Setelah itu Ibu Santi melakukan validasi. Beliau kembali menanyakan apakah perlakuan tersebut itu baik atau buruk, berdampak apa. Dan terakhir Bu Santi melakukan keyakinan, yaitu dengan cara berdiskusi kelompok bersama teman-teman sekelasnya untuk mengadakan diskusi keyakinan tersebut. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu udah hebat semua dan saya
yakin Bapak Ibu dapat menerapkannya di kelas yang Bapak Ibu ajar nanti. Jadi sebagai refleksi mungkin nanti kita sama-sama saling membuat bagaimana keyakinan kelas kita. Nanti di pertemuan berikutnya kita saling diskusi tentang keyakinan yang kita buat di kelas kita masing-masing. Nah, nanti kita diskusikan dan kita terapkan sama-sama bagaimana penerapannya di kelas, apakah berhasil atau tidak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini dan kita sama-sama bersemangat untuk merubah dan mentransformasi pendidikan yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.